Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa qtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di hadis terakhir ya dari bab tentang menaati tokoh ya, tentang syirku ta'ah ya, tentang menaati tokoh dalam perkara mengharamkan apa yang telah Allah halalkan atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ini bisa menjadikan tokoh tersebut sebagai Tuhan ya, tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini yang terakhir ya, di dalil yang terakhir, Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan satu hadis an Adi ibni Hatim ya, dari sahabat Adi bin Hatim. Siapa beliau? Wa Adi ibnu Hatim at-Ta'i, sahabiyun masyhurun hasanul Islam ya, baik Islamnya ya, sahabat yang terkenal ya, memang dulunya Nasrani, lalu taubat masuk ke Islam begitu, dan baik keislamannya. Mata sanata thaminah wa sittina hijriyatan ya, beliau meninggal tahun 68. Walahu mi'atun wa ishrina walahu mi'atun wa ishruna sanatan. Beliau usianya ketika meninggal 121 tahun 120 tahun. Nah, usia yang sangat panjang ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, sahabat Adi bin Hatim ya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah, beliau mendengar Nabi membaca ayat ini ya, surat At-Taubah ayat 31 ini ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah ya, ittakhadhu ay ja'alu, mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar dan ruhban ini berbeda. Ahbar maknanya adalah ulamaul Yahud, ulamanya Yahudi. Ruhban artinya ubadun nasara, ahli ibadahnya Nasrani ya, pendeta kalau bahasa kita. Arbabam min dunillah haitsu taba'uhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahalla. Mereka menjadikan ulama Yahudi dan pendeta-pendeta tersebut sebagai Tuhan selain Allah, Rabb ya, menjadikannya Rabb. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka mengikuti apa yang pendeta tadi katakan secara mutlak. Kalau pendetanya ngomong ini halal, ya mereka halalkan. Kalau pendetanya ngomong ini haram, ya mereka haramkan. Padahal perkara tersebut ya justru sebaliknya, oleh Allah itu diharamkan atau oleh Allah itu dihalalkan ya. Maka mereka mengikuti dalam perkara tersebut ya, mengikuti dalam pengharaman dan penghalalan. Nah, maka ketika Adi bin Hatim mendengar ya, ayat ini yang menyatakan secara jelas sekali bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan rahib dan pendeta mereka itu sebagai Rabb, tandingan selain Allah, Tuhan tandingan selain Allah ya, maka fakultu, aku berkata kepada Rasul, kata Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum, ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu enggak nyembah mereka ya Rasul ya. Maksudnya dhanna annal ibadata yuradu biha taqarrubu ilaihim bisujudi wa nahwi faqat, yang mana ketika itu sahabat Adi bin Hatim menyangka bahwa yang namanya ibadah itu ya mendekatkan diri dengan tata cara ibadah seperti ruku, sujud, doa kepada yang diibadahi itu ya. Maka Adi bin Hatim mengatakan itu, ya Rasul, kami itu enggak nyembah mereka, kami enggak sujud-sujud, enggak rukuk-rukuk ke mereka ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, qala alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu, bukankah ya, ini penjelasan bayanun limakna tikhadihim arbaban, penjelasan makna dari bagaimana orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan
ya rohib dan juga ulamanya mereka dan pendetanya mereka sebagai Tuhan selain Allah, ya. Nabi jelaskan di sini, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan, ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian ikut mengharamkannya. Ya, wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Dan bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut-ikutan menghalalkannya. Nah, fakultu bala. Ya, maka sahabat Adi bin Hatim menjawab, iya benar seperti itu ya Rasul. Ya, qala, maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah orang Yahudi dan Nasrani kepada para pendetanya. Ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau. Makna global dari hadis ini, hina ma sami'a hadza sahabiyul jalilu tilawatar Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadhil ayati allati fiha al-ikhbaru 'anil yahudi wan nasara. Ya, ketika sahabat yang mulia ini mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang mengabarkan tentang Yahudi dan Nasrani, bi annahum ja'alu ulama'ahum wa ubadahum alihatan lahum, ya, yusyarri'una lahum ma yukhalifu tasyri'allahi fayuti'unahum fi dhalika. Istashkala maknaha, ya, bahwa, ya, ketika mendengar ayat yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama mereka dan rohib pendeta mereka, ya, sebagai Tuhan bagi mereka, dengan mensyariatkan bagi mereka apa yang menyelisihi syariatnya Allah, lalu mereka taati dalam perkara itu, maka Adi bin Hatim merasa janggal. Mana sih kita nggak ngibadahi mereka kok, kan begitu. Ya. Adi bin Hatim masih belum tahu maknanya saat itu. Ya. Li'annahu yadhunnu annal ibadata maksuratun ala sujudi wa nahwihi. Karena saat itu Adi bin Hatim mengira bahwa ibadah itu ya terbatas pada tata caranya seperti sujud, rukuk, doa. Nah, ya, atau yang semisalnya. Fabayyana lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna min ibadatil ahbari war ruhbani, ya, maka Rasul mendudukkan perkaranya, menjelaskan bahwa yang namanya ibadah kepada ulama dan juga pendeta tadi, ya, ta'atuhum fi tahrimil halali wa tahlilil haram, yaitu yang namanya ibadah kepada mereka nggak mesti sujud kepada mereka, tetapi dengan cara ini, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah telah haramkan. Khilafa hukmillahi ta'ala wa rasulihi, yang menyelisih hukum Allah dalam perkara tersebut. Ya, jelas ya. Jadi ini yang dikatakan sebagai syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan, menaati orang lain, menaati tokoh, ya, dalam masalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, ini telah ditetapkan oleh Allah halal, ya, tapi tokohnya ngomong nggak boleh itu, maka mereka ikuti. Atau sebaliknya, ini telah ditetapkan oleh Allah haram, tetapi mereka tetap menerjangnya. Seperti kisah yang mungkin kemarin saya bacakan, ya, atau cerita atau memang fakta, ya, bahwasanya kan faktanya kan memang pendeta dan biarawatinya Nasrani kan nggak boleh nikah katanya kan begitu. Nah, jadi ini kan mengharamkan, ya memang faktanya begitu, ya, mereka nggak boleh menikah kan begitu. Ini kan berarti mengharamkan nikah, padahal nikah itu dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, ya, orang Nasrani, orang Yahudi biasa aja itu minum minuman keras, ya, atau apalagi itu makan daging anjing, ya, dan yang semisal, lalu, ya, itu kan diharamkan. Lalu mereka katakan biasa aja kok gitu. Nah, malah orang-orang Yahudi lebih kurang ajar lagi. Mereka membawakan kisah-kisah, ya, untuk membenarkan mereka itu minum bir itu boleh. Mereka membawakan kisah-kisah dusta, ya, tentunya, yang mengatakan bahwa
para nabi juga minum bir, minum air alkohol atau yang semisal. Waliyadzubillah. Ini orang Yahudi memang kurang ajar sekali. Nah, ya, dalam perkara seperti itu. Nah, maka ya kita harus jaga ini ya. Jangan sampai kita mengikuti ya tokoh-tokoh sebagaimana mereka. Dan qadarul masyafa'al. Ini terjadi ya di kalangan umat Islam. Ya. Ada tokohnya, tokoh dari kalangan tertentu ya, yang sampai mengatakan boleh lepas dari syariat Islam itu. Makanya mereka tidak sholat, mereka minum minuman keras. Walinya katanya begitu. Walinya yang majadub katanya ya. Minum minuman keras, rokoknya nggak berhenti ya. Kemudian ngomong ini, ngomongnya seenaknya ya. Ini kan semua kan menyelisih syariat Islam ya. Tapi karena keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, mereka tetap mengkultuskan tokoh tersebut, mengikuti tokoh tersebut. Kalau tokoh itu ngomong apa, diikuti ya. Bahkan luar biasanya kadang ya, sampai perbuatan tidak masuk akal pun diikuti ya. Sampai perbuatan tidak masuk akal diikuti oleh mereka, Masya Allah ya. Dan juga terjadi juga ya di kalangan umat Islam ya, orang-orang yang ketaatannya tidak sempurna kepada Allah dan Rasulnya ya. Mereka mengorbankan keyakinan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, mereka korbankan demi urusan dunianya ya. Contohnya ya seperti politik itu ya. Nah, politik itu kan mengharuskan main kotor ya. Nah, terhadap saudaranya sendiri pun kalau bisa pun juga demikian. Makanya waduh, pokoknya kalau orang tahu urusan politik itu ngeri lah begitu ya, ngeri ya. Dan mereka sadar kalau itu kotor begitu. Nah, politik kotor ya. Meskipun memang ada ya tokoh-tokoh politik yang bersih itu ya, insya Allah mesti ada kan begitu. Cuman kebanyakannya ya mereka ya seperti itulah. Nah, dan dalam kebiasaan kontrak politik begitu ataupun tata cara berpolitik itu memang ya tidak boleh keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh partai politiknya. Nah, kalau partai politiknya ngomong A, ya dia wajib ngomong A ya. Contoh gampangnya saya kasih contoh, kalau pimpinan parpolnya ngomong wali kota sini misalkan harus perempuan, misal ya, ini kan menyelisihi syariat Islam. Perempuan itu ya ini bukan merendahkan perempuan ya, tetapi memang syariat Islamnya begitu. Tidak boleh jadi pimpinan. Dalam sholat aja nggak boleh kok ya. Kalau ada orang laki-laki, walaupun dia mungkin bacaannya kurang baik, tapi di belakangnya ada wanita-wanita hafidhah ya, menghafalkan Al-Quran, yang suruh jadi imam siapa coba? Yang laki-laki. Memang seperti itu maksudnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Memang laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Jadi dalam masalah wali kota pun seharusnya laki-laki kan begitu. Tapi karena parpolnya ngomong yang harus dicalonkan adalah fulanah perempuan, ya maka orang seluruh partai itu wajib taat kepada titahnya tokohnya itu ya. Nah, maka ini kan perkara yang contoh kecil saja dari perkara mentaati kepada selain Allah ya, dalam perkara yang jelas-jelas itu menyelisihi syariat Allah. Lah terus piye? Ya mbono. Kalau memang benar-benar taat pada Allah, ya tentunya dia bisa menilai lah ya ketaatan dia pada Allah dan Rasulnya bagaimana. Kalau memang dia menggadaikan ketaatannya itu dengan dunia, ya bisa terlihat juga. Nah, ya maka marilah kita jaga diri kita dengan ilmu ya, dengan ilmu agar kita tidak sembarangan dalam melangkah dalam kehidupan kita ini. Taib. Kemudian keterkaitan hadis ini dengan bab anna ta'atal makhluqi fi ma'siyatillahi ibadatun lahu min dunillah, bahwa menaati makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah
ini merupakan ibadah kepada si makhluk itu, ya, kepada selain Allah itu. La siyama fi tasyri'il ahkami, ya, terlebih lagi dalam pembuatan pensyariatan suatu ketetapan hukum, ya. Wasannil qawanini al mukhalifati, ya, li hukmillahi, dan juga dalam pembuatan undang-undang hukum-hukum, ya, yang menyelisihi hukum Allah, ya. Jadi menaati makhluk, menaati selain Allah dalam perkara penghalalan dan pengharaman, ini perkara yang sangat khatir, sangat bahaya, ya, kalau sampai salah, ya. Maka haruslah kita selaku orang Islam itu, ya, jelas perkara ini, berilmu tentang perkara ini, melaksanakan tentang perkara ini, ya. Ketaatan kita yang sempurna haruslah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka bab ini, ya, menjelaskan demikian. Taib, dan faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini ada 5. Yang pertama, anna ta'atal ulama'i wa ghairihim minal makhluqina fi taghyiri ahkamillahi idza kana al-muti'u ya'rifu mukhalafatahum li syar'illahi syirkun akbar, ya. Bahwa ketaatan pada tokoh atau yang semisalnya dari kalangan makhluk dalam merubah hukum Allah, yang seharusnya halal diharamkan, yang harusnya haram dihalalkan, ya. Nah, maka jika orang yang menaatinya itu, dia tahu, dia paham, dia sadar kalau perkara itu menyelisih syariat Allah, dia terjatuh dalam syirik besar, ya. Syirik besar itu hukumnya. Nah, Masya Allah. Jadi jika ada tokoh ngomong, ayo kita bareng-bareng nyembah kuburannya fulan, begitu. Misal lo, ya, wah, tokohnya kok ngomong begitu. Nah, awalnya dia ragu, tapi ternyata itu tokoh pasti benar, soalnya yakin aku, ngikuti aja. Kalau dia benar-benar ngikuti nyembah kuburan, ya, fulan tadi, karena gara-gara tokohnya yang menyuruh tadi, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, nyembah kubur kan haram tuh, ya kan, maka dia jatuh dalam syirik besar, ya. Nah, ya, dan seperti ini pula, ya, yang pernah terjadi. Nah, dalam sejarah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, pernah ditanya tentang Saddam Hussein, ya, dan beliau pernah sempat mengeluarkan fatwa bahwasanya Saddam Hussein, ya, saat itu jatuh dalam kekafiran, ya, karena lebih mendahulukan partai Ba'athnya. Kalau di sini Ba'ath itu artinya kebangkitan, kan, daripada syariat Islam, ya, saat itu, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam, ya. Itu kalau mau lihat sejarah, ya, baca-baca sendiri, ya. Nah, maka ya seperti itu pula, ya, kalau ada orang yang menaati tokoh padahal dia tahu itu salah, dia tahu kalau itu seharusnya haram kok dihalalkan, lalu dia ikuti, maka ini bisa jatuh dalam syirik besar. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi ta'ala, bahwa yang namanya pengharaman atau penghalalan ini haknya Allah semata, tidak boleh yang lainnya mengikuti. 3. Bayanun linau'in min anwa'i syirki wa huwa syirku ta'ah, penjelasan dari satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan, yaitu syirik taat, syirik dalam masalah ketaatan, ya, menyekutukan Allah dalam perkara ketaatan. Dia lebih memilih untuk taat kepada tokohnya daripada taat kepada Allah, gampangnya begitu. Nah, Masya Allah, ini sangat berbahaya sekali, ya, syirik dalam masalah ketaatan ini. Lalu yang keempat, masyru'iyatu ta'limil jahil, disyariatkannya untuk mengajari orang yang tidak tahu, sebagaimana Nabi tadi mengajari Adi bin Hatim supaya pemahamannya benar, ya. Yang kelima, yang terakhir, anna ma'nal ibadati wasi'un yashmalu kullama yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah, bahwa makna ibadah itu luas, mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik dari perkataan, perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Jadi tidak terbatas pada rukuk dan sujud saja, tetapi, ya, bahkan, ya, nah, kita dalam berkata-kata baik meniatkan itu supaya dicintai dan diridhoi Allah, ini ibadah. Nah, Masya Allah, ya.
Dan semua sendi kehidupan kita tidak ada yang lepas dari yang namanya ibadah. Kita dagang pun, muamalah pun, itu juga masuk dalam masalah ibadah. Kita makan pun itu bisa jadi ibadah. Kita masuk keluar kamar mandi pun itu bisa jadi ada nilai ibadahnya. Ya. Apalagi urusan bernegara. Ya. Tentunya itu urusan ibadahnya lebih lagi. Maka jangan sampai ya kemudian kita salah ilmu. Ya. Mengambil ilmu dari tokoh-tokoh yang tidak benar, yang mengagungkan demokrasi, ya, mengagungkan pemikiran-pemikiran manusia, yang dikhawatirkan itu semua akhirnya membuat kita meremehkan hukum-hukum Allah, meremehkan syariat Islam. Waliyadzubillah. Nah, maka ketika kita tahu semuanya ini ibadah, menuntut ilmu ini pun ya, ibadah yang paling mulia. Makanya jangan sampai malas kita menuntut ilmu. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Kita pindah bab berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.